Kenapa sulit lidah kita, hati kita mengucapkan terima kasih ya Allah? Tapi kalau datang seseorang, datang tokoh, datang pejabat membawa kepada kita kipas angin, membawa kitab ke balai kita, yang terima kasih si peluru. Makasih Pak, makasih Pak. Terus buat pintu pagar dan makasih Pak, anak doa balah Pak, terima kasih. Tuhan yang setiap detik memberikan engkau nafas, kenapa tua untuk berterima kasih? Ibu-ibu muturi dengan ayah anak mit jaman, alhamdulillah diajak menikah, alhamdulillah lehnya leh menikah punya kita anak, alhamdulillah bapak kahwin lagi, alhamdulillah. Yang kajit ke sufi, kajit ke orang tasawuf, ke getung oleh Allah. Berarti bagaimanapun keadaan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalu salati wassalam fi lutfin wa afiyati wassalamah wa bulughil maram ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Abi Imam Syekh Masjid Darul Falah yang dimuliakan oleh Allah, kepada BKM Masjid, Remaja Masjid, dan kepada para undangan, khatim, SMS dan GPS, Bapak Komandan dan Bapak Camat, Mukim dan seluruh yang telah berhadir, yang tidak mungkin kami sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin membahas satu nama Allah, yaitu nama yang ke-18, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah Allah yang maha memberi rezeki. Di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah itu adalah maha memberi rezeki. Kalau kita jelaskan lebih rinci lagi, bahawa Ar-Razzaq itu bukan hanya sekedar Allah memberi rezeki kepada kita, tapi Dia yang menciptakan rezeki-rezeki kepada makhluknya. Dia yang menciptakan orang-orang yang menerima rezeki. Dia juga yang menyampaikan rezeki sampai kepada makhluk. Dan Dia juga yang menciptakan sebab-sebab datangnya rezeki. Jadi Allah bukan hanya sekedar memberi rezeki, tapi Dia menciptakan sebab datangnya rezeki. Dia yang menciptakan orang-orang yang menerima rezeki. Dia juga yang menciptakan, yaitu rezeki-rezeki daripada makhluk-makhluknya. Apabila legedanyo Tengku Metuah sudah beriman kepada Ar-Razzaq, maka kita akan diuji apakah keimanan kita itu sudah sampai pada batas yang ditentukan Allah atau belum. Di antara tanda-tanda keimanan kita kepada Ar-Razzaq, salah satunya yaitu ia tidak menunggu rezeki melainkan hanya daripada Allah.
dan dia tidak bertawakal melainkan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas gedanya setelah kita beriman kepada Ar-Razzaq, pertama sekali adalah orang beriman kepada Ar-Razzaq dia harus benar-benar tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia serahkan hidupnya kepada Allah, masalah rezeki, maka Allah lah yang mencukupi kehidupannya. Jadi tidak boleh ada keraguan kepada Allah yang bernama Ar-Razzaq. Dikisahkan Tengku Metua, dikala Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menemui Fir'aun di Mesir, Nabi Musa merasa was-was di dalam hatinya untuk meninggalkan anak istrinya. Itu manusiawi dulu. Gedayo diperintahkan jak kedai Medan u Jakarta takubah hinang dek takubahana, sedangkan belanja tidak ada. Wajar kita susah, wajar kita gelisah. Di saat itu Nabi Musa seperti itu. Dikala Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berjumpa kepada Fir'aun, dia gelisah. Kiban anak lon, bagaimana istriku? Siapa yang memberi dia makan? Di saat itulah Allah menampakkan kekuasaannya kepada Nabi Musa. Bahasa dia gepohakai Nabi Musa oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ambil tongkatmu, pukul batu yang besar tersebut. Apa tujuan Allah? Nabi Musa tidak tahu. Maka Nabi Musa pun mengambil tongkatnya, dia memukul sebuah batu sehingga batu itu terpecah menjadi beberapa bagian. Tidak cukup di situ, Allah mengatakan lagi, wahai Musa, pukul batu yang sudah pecah menjadi beberapa bagian tersebut. Apa yang terjadi Tengku Metua? Di dalam batu yang melapih-lapihnya terdapat semut. Di mulut semut itu terdapat makanan, sehingga Allah menakdirkan zikir yang diucapkan oleh semut itu dimengerti oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa dikatakan oleh semut itu? Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yazkuruni wa la yansani. Dia memuji Allah, semut tersebut didengar oleh Nabi Musa. Maha suci Allah yang selalu melihat aku. Maha suci Allah yang mendengar perkataanku dan mengetahui tempatku, serta dia ingat kepadaku, tidak pernah melupakan aku. Dikala melihat kejadian tersebut Nabi Musa, langsung Nabi Musa mengerti, sadar bahawa semut yang ada di dalam batu yang melapih-lapih, Allah tidak pernah lupa memberikan dia rezeki. Apalagi anak istriku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena penghalang kita untuk dekat dengan Allah, iaitu makhluk dengan rezeki. Kenapa kualitas ibadat kita tidak baik? Karena yang kita pikirkan hanya rezeki. Bangun daripada tidur, yang kita ingat hanya uang. Dikala mau tertidur lagi, yang kita ingat uang. Tak balik kiri, tak balik kanan, han dengar tergaduh, tak fikir giban pat ambil tapeng nyo je. Uang selalu dalam pikiran kita, sehingga badan kita diberikan sakit. Kita dengan Allah semakin hari semakin jauh, padahal kita melakukan solat. Tetapi kedekatan hati kita pada Allah itu jauh, karena yang kita ingat hanyalah harta, jabatan, pangkat.
Allah tidak pernah kita ingat di dalam batin kita. Maka kita harus bersyukur Bapak Ibu. Hidup ini harus banyak bersyukur. Ibu-ibu, bapak-bapak sering mengajarkan anak-anak untuk bersyukur, untuk berterima kasih di dalam hidup. Tapi kita sendiri tidak bersyukur. Dikala terus jamin rumah danyo ibu, ijo peng anak gedanyo jajan 10.000 oleh tamu yang datang ke rumah kita. Iplung anak yang masalap dah hei. Kena. Apa tu di tangan? Uang mak. Siapa kasih? Oh om. Bilang apa? Makasih om. Tak pernah anak terima kasih. Kita hari ini kurang berterima kasih kepada Tuhan. Kita kalau tidak sanggup setiap hari berterima kasih, setiap menit, setiap jam, paling kurang dikala kita mau tidur malam, kita solatlah witir 1 rakaat paling kurang. Kalau kita tidak sanggup 3 rakaat. Duduk, tutup mata, katakan dengan hati, ya Allah, terima kasih ya Allah di atas nikmat Engkau hari ini ya Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada aku. Engkau berikan nafas ya Allah tidak tersendat. Engkau mampukan aku mampu salat ya Allah, mampu aku menuntut ilmu, berbuat kebaikan. Terima kasih ya Allah. Kenapa sulit lidah kita, hati kita mengucapkan terima kasih ya Allah? Tapi kalau datang seseorang, datang tokoh, datang pejabat membawa kepada kita kipas angin, membawa kitab ke balai kita, yang terima kasih si pelogong. Makasih pak, makasih pak. Terus buat pintu pagar dan makasih pak, anak doa balah pak, terima kasih. Tuhan yang setiap detik memberikan engkau nafas, kenapa tua untuk berterima kasih? Kenapa Allah kita lupakan yang Dia bukan setahun sekali memberikan kepada kita, tapi setiap detik dipompa darah yang nabak tubuh tu. Dia giling iaitu makanan. Dia berikan nafas tidak ada terhentinya. Kenapa untuk mengucapkan terima kasih saja sulit? Setelah itu kita diajarkan untuk berterima kasih selalu. Bapak-bapak mencari rezeki, ibu-ibu mencari rezeki. Dikala dapat uang banyak, alhamdulillah. Nak ucap bapak. Dikala dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Enggak dapat hari ini, alhamdulillah. Udah dapat jatuh uangnya hilang. Ibu-ibu muturi dengan ayah anak mit jamun, alhamdulillah. Diajak menikah, alhamdulillah. Lehnya leh menikah punya kita anak, alhamdulillah. Bapak kahwin lagi, alhamdulillah. Yang kajit ke sufi, kajit ke orang tasawuf, ke getung ya Allah. Berarti bagaimanapun keadaan, alhamdulillah. Baik mengkawin, astagfirullah. Berarti beralhamdulillah sabi. Itu baru hebat. Bagaimanapun keadaan, apa saja yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Seorang doktor ke operasi tubuh katanya, dia mengambil yaitu kanker, dia mengambil penyakit pada tubuh kita. Beranikah kita katakan perbuatan doktor itu jahat? Tidak. Allah memberikan ujian-ujian hidup, Allah memberikan musibah-musibah. Itu adalah satu operasi rohani kita, agar kita dekat dengan Allah. Jadi jangan ragu lagi terhadap rezeki Allah Bapak Ibu. Yakin Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki kepada kita.
Pada satu hari Rasulullah berjalan dengan Anas bin Malik. Rasulullah melihat ada burung. Rasulullah bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, mengertikah engkau kicauan burung?" Dijawab oleh Anas, "Allah dan Rasul yang maha mengetahui." Baru Rasulullah mengatakan, "Wahai Anas, kicauan burung tadi yang pertama dia mengatakan kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhanku, aku engkau ciptakan dalam keadaan buta ya Allah, dan aku lapar, nyan kencicim." Begitu dia katakan, "Ya Allah, aku lapar ya Allah," datang belalang langsung masuk ke dalam mulut burung tersebut. Sehingga kicauan yang kedua diajarkan Anas bin Malik, "Wahai Anas, kicauan yang kedua, dia memuji Allah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan aku dan selalu memberi makan kepadaku." Cicim buta dengku tidak mungkin dia bisa terbang, tapi Allah juga yang mengirim rezeki untuk sekedar tubuh kita kuat untuk melakukan ibadat. Man tanya awak pudip subuh, tanya awak meratib, tanya awak meselaut, awak berat baik, mungkin Allah menyia-nyiakan kita? Tidak mungkin. Murung hana sembayang dulu, mengagama lain Allah beri rezeki syid. Masaan kita yang solat, kita yang berzikir, kita yang selalu hadir di dalam majlis taklim, masih ada keraguan-raguan terhadap Tuhan yang maha memberi rezeki. Maka tingkatan tawakal yang pertama, kata Syekh Muhammad Bakhit, adalah ia beriman kepada Ar-Razzaq. Ini tingkatan paling rendah. Dia beriman ke Ar-Razzaq, dia yakin kepada Ar-Razzaq, tetapi imannya itu belum sampai kepada batas yang ditentukan oleh Allah. Kelompok ini hanya berpegang kepada sebab dan usaha, tetapi dia lupa kepada Allah sebagai orang musabbibal asbab yang menjadikan datangnya sebab-sebab tersebut. Menyotruh nikmat senang, dikala hilang nikmat susah saja. Masih bergantung kepada asbab, belum bergantung hatinya kepada Allah. Masih bergantung kepada pekerjaannya, masih dia bergantung kepada bosnya. Sehingga dikala terus nikmat senang, dikala nikmat yang telah dia dapatkan hilang, dia susah. Kenapa hari ini Bapak Ibu sedih dikala hilang Honda? Mino jento Abu Ali na Honda, gada Honda, nak sedih Abu Ali? Sedih. Tapi Tengku Nasir dikala gada Honda Abu Ali, nak sedih? Pandai sedih kan nak tanya? Ngan. Kenapa kita sedih? Karena kita merasa nyan milik dia. Padahal kita lahir ke muka bumi ini, sehelai benai pun tidak pernah kita bawa. Oh kanyan nunggu sedih, kredit kalau habis. Tak nunggu, kalau habis kredit keju motor. Sedih. Selama engkau masih menganggap itu milikmu, maka kesedihan itu akan selalu muncul. Dikala sesuatu yang engkau merasa itu milik, maka tidak akan bisa hilang kesedihannya. Murau-rau, mubulun-bulun teringat kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kalau hanya sekedar sedih menangis, itu hal manusiawi. Meninggal orang tua, jatuh air mata, itu manusiawi. Cuman kamu urau-urau, kamu minggu-minggu tidak makan, tidak minum, sedih ditinggalkan orang tua, itu tidak manusiawi. Berarti hanya normal dele,
hanawara. Itu semua pinjaman, titipan daripada Allah. Sewaktu-waktu Allah ambil kembali, kita harus terima. Tidak boleh tidak kita menang. Ini tingkatan pertama. Tingkatan pertama ini belum bagus tawakalnya, masih berpegang kepada asbab. Yang kedua, tingkatan tawakal dia hanya duduk di rumah tanpa berusaha apa-apa. Nyo hana tinggi loh. Tingkatan kedua pertengahan. Duduk di rumah, semua baca Quran, meratib, buat berbaik, nak urus meninggal ajak abang urus meninggal tanpa memikirkan sebab-sebab datang rezeki. Hana usaha, hana buka kedai. Kat tinggi tunggu belum. Tingkatan kedua inilah makamnya Sayyidah Maryam waktu belum melahirkan Nabi Isa. Hanya duduk di dalam mihrab. Ayahnya Nabi Zakaria membuka pintu, dilihat sudah ada makanan. Dari mana engkau dapatkan makanan ini wahai Maryam? Makanan ini kudapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya duduk berzikir, berbuat baik, semua nyan segai perbuatan. Tapi itu belum tinggi. Tingkatan ketiga lah yang paling bagus tawakalnya. Bagaimana tingkatan ketiga? Ia punya asbab. Nak toko, ijau toko nyekan. Dia punya sawah, pergi ke sawah. Dia orang kantoran, pergi kantor. Ijak ublang, ijak ulaut, ijak unehun, ijak kerja bangunan. Pakai asbab. Namun di dalam batinnya tidak pernah sedikit pun pada asbab tersebut. Ia hidup di tengah orang banyak dan berusaha, tetapi usahanya hanya sebagai lambang semata. Sebab hatinya hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpegang kepada asbab-asbab. Ini yang paling bagus. Jadi tawakal bukan mengajarkan kita untuk malas. Baik nak fikir tawakalnya harus duduk mendeng, meratib mendeng, boleh, menyo yakin. Baik leuro meratib hana sahabi sedekah kan susah di rumah. Usaha silakan. Mekat buka toko. Jak ublang, jak kerja kantor silakan. Tapi jangan sekali-kali berpegang kepada asbab di dalam hati. Tetap Allah. Dikala datang rezeki pada kita, masuk pelanggan kepada kita, kita melihat itu datangnya daripada Allah. Allah yang menggerakkan hatinya pada kita, sehingga tidak ada timbul kedengkian. Udah mekat kelontong hana bengeh. Udah mekat mengkat hana bengeh. Tetap terjadi karena sabah mekat. Mungkin awak mekat bengeh ke awak mekat kacang. Hana mungkin. Tetap bengeh habis-habis mekat Bukan bakji damang baklong hana. Kalau kita meyakini kepada Tuhan yang Ar-Razzaq, insya-Allah selesai masalah. Ini yang pertama. Berarti tawakal. Yang kedua, setelah kita beriman, yang terakhir, beriman kepada Ar-Razzaq, maka tugas kita adalah menjadi sumber rezeki kepada makhluk yang lain, baik itu rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Barulah kita yang merumpok titel Abdur Razzaq. Berarti rezeki yang nak tanya menjadi sumber bagi orang lain, membantu dengan sesama, apalagi SMS nak gerakan, berarti membuat rumah kaum duafa, berarti telah menjadi Abdur Razzaq. Membantu dengan sesama kita, tak kala anak-anak yatim yang pedih tak bantu leh, tak bersedekah, menjadi sumber rezeki bagi siapapun. Tetap berpegang kepada Allah. Allah bukan hanya memberi rezeki, tapi Dia menciptakan rezeki. Dia ciptakan siapa-siapa yang berhak mendapatkan rezeki. Dan Allah juga, yaitu yang menciptakan asbab-asbab datangnya rezeki. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca Ya Razzaq, Ya Razzaq 308 kali dalam sehari semalam,
Atau setiap sembahyang kita baca Ya Razak 308 kali. Mudah-mudahan diberikan rezeki. Apalagi SMS. Ya, promosi juga kan. Di SMS nak mengadakan umrah bersama. Ya, kembali. Iaitu plus Mesir. Mudah-mudahan dengan tak sebut-sebut Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, tak baca selawat hajiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salam. Mudah-mudahan kepemudah rezeki kita bisa berangkat ke tanah suci bersama dengan para jamaah SMS. Dan mendoa golong cik ilon insya-Allah bulan Lebarosa kali lon berangkat dalam suci. Nya insya-Allah tanggal 4 November lon tuan berangkat lam mendoa bersihat berlepah lam ya kunjung kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia untuk keberkahan tapit mata tak bayangkan tanya sedang di Masjid Nabawi walaupun masjid kampung Dunong tapi sang-sang di Masjid Nabawi tengah di Raudah tengah Nabi salim ke Rasulullah, maka nepit mata dan melakai kepada Allah agar katanya terus ya kunjung Nabi berteruh tanah harum Mekah Al-Mukarramah. Jadi tiap petang tengku mohon suaranya semua kita berselawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Kita bayangkan kalau pada pagi ini kita sedang berada di Masjid Nabawi, kita yakin semua kita rindu kepada Rasulullah. Saya yakin semua yang ada di tempat ini tidak ada yang tidak merindukan untuk sampai tubuh ini ke tanah haram Mekah Al-Mukarramah untuk dapat berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah, Ya Allah. Sedangkan sahabat-sahabat dulu mereka sering berjumpa dengan Rasul, sering duduk-duduk dengan Rasul, sering mendengar ceramah daripada Rasul, memandang wajah Rasul. Ya Allah, kami rindu ingin dapat memandang wajah Rasulullah. Ya Allah, kami ingin duduk-duduk dengan Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, seperti pagi ini Engkau kumpulkan kami di masjid yang mulia ini. Kami mohon ya Allah, kumpulkan kami ya Allah kembali dengan Rasulullah di dalam syurga Engkau ya Allah. Sallallahu bermusabah su kedaya. Ya Allah, kami ingin sekali dapat duduk dengan Rasul, semeja dengan Rasul, memegang tubuh Rasulullah, memeluk Rasulullah. Ya Allah, kami mohon mudahkan rezeki kami agar kami dapat berziarah kepada makam Rasulullah bersama keluarga kami. Kami ingin sekali ya Allah dapat berziarah dengan suami, istri dan anak-anak kami. Kami ingin sekali membawa orang tua kami mengelilingi Kaabah Baitullah sambil memegang yaitu tangan orang tua kami ya Allah mengelilingi Kaabah-Mu ya Allah.
Selama ini kami hanya melihat tangisan kesusahan. Kami ingin melihat tangisan kebahagiaan orang tua kami. Dikala mereka sampai ke tanah suci Bekal Mukarramah, dikala mereka sampai kepada makam Rasulullah, kami melihat tangisan mereka, tangisan kebahagiaan. Ya Allah, ya Allah, mudahkan rezeki kami. Ya Allah, mudahkan rezeki kami yang ada pada hari ini. Ya Allah, agar kami dapat membawa ayah dan bunda ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, agar kami dapat berziarah pada makam Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami yang mengandung kami 9 bulan, dibelah perutnya dikala melahirkan kami. Ya Allah, dibesarkan kami dengan kasih sayang. Ya Allah, dikala kedai jak sekolah, geintat urmo sekolah, gepreh legotnya deku. Dikala dia pulang, dia masak untuk kita, dia mencuci pakaian kita. Kita sudah sukses hari ini. Apa yang telah kita berikan kepada ibu kita? Malah kita punya anak kita titip kepada ibu kita. Begitu lelah dia. Begitu juga ayah kita. Ayah kita yang mencari rezeki. Hana rezeki lam nangron ku ija Umalaya yang minta rezeki. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka tak pulang. Bukan mereka tak sayang pada kita, sayang pada tayo tungku. Bah katanya bek putuh sikula, bek putuh jabut. Dia rela tinggalkan keluarganya merantau tungku. Ya Allah, nepampun dosa mak dengan ayah kamu. Nabi taufik dan hidayah untuk selalu di dalam ketaatan. Dengan berkat Rasulullah. Ya Allah, maafkan segala dosa kami, dosa orang tua kami, anak cucu kami. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, tengku sekali baca, jamaah sekali kita hadirkan, kita rindu dengan Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ingin memandang wajahmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kejadian lebih dan kurang lebih dan Tuhan lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.